Baik, perkenalkan nama saya Reza Syahnur, NIM C01171506. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial klinik skill lab, yaitu stabilisasi dan transportasi pada trauma. Baik, pertama-tama yang akan kita lakukan di sini adalah di sini terdapat korban atau pasien yang seperti bagaimana yang telah kita dapatkan di skenario, yaitu terdapat pasien yang mengalami cedera pada bagian belakang medula spinalis vertebranya, dan juga terdapat pembengkakan pada bagian betis dan atau hematom. Nah, setelah itu kita di sini saya mungkin hanya menjelaskan teknik melakukan stabilisasi dan transportasi karena dalam keadaan yang terbatas atau juga dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya melakukan tekniknya secara langsung. Nah, untuk penjelasannya di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik transportasi dan transportasi dan stabilisasi pada korban trauma. Baik, pertama-tama yang kita perlu di sini adalah membutuhkan empat orang atau 4 tenaga untuk melakukan stabilisasi, yaitu orang pertama adalah orang yang melakukan fiksasi pada bagian servikal yang dengan melakukan teknik memegang pundak, menjepitnya pada bagian clavikula agar terfiksasi, agar kemungkinan terdapat cedera pada bagian servikal dapat terfiksasi dengan baik. Nah, setelah orang pertama, selanjutnya di sini ada orang kedua. Nah, orang kedua ini yaitu tugasnya untuk melakukan lock roll pada bagian ekstremitas atas, yaitu memegang bahu menggunakan tangan kiri dan memegang pinggang pada tangan kanan. Nah, setelah itu orang ketiga adalah orang juga yang melakukan lock roll pada bagian ekstremitas bawah, yaitu tugasnya dia memegang pada bagian betis korban dan juga memegang pinggang korban seperti ini. Nah, setelah itu tugas orang keempat adalah melakukan pengecekan pada bagian medula spinalis korban atau bagian vertebranya pada bagian belakang korban. Nah, untuk dalam tindakannya di sini juga. Nah, di sini kita pertama di mana di sini pasien dalam keadaan terbaring. Nah, setelah pasien dalam keadaan terbaring, di sini orang pertama, orang kedua dan orang ketiga melakukan posisi, yaitu orang kedua dan orang ketiga berada di sebelah kanan pasien. Nah, orang pertama berada di atas kepala pasien untuk melakukan fiksasi pada bagian servikal. Nah, setelah dalam posisi pemeriksa, selanjutnya yang mengomandoi di sini adalah orang pertama, yaitu orang yang melakukan fiksasi pada bagian servikal. Nah, setelah itu misalnya di sini sudah dalam keadaan posisi semua pemeriksa. Nah, orang pertama memberikan aba-aba, yaitu contohnya seperti baik, kita putar, kita lock roll ke kanan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, di sini tugas orang kedua dan orang ketiga yaitu melakukan lock roll, yaitu memiringkan badan pasien. Nah, setelah badan pasien dalam miring dan vertebra dan punggung pasien kelihatan. Di sini selanjutnya tugas orang keempat yaitu memeriksa, melakukan pemeriksaan fisik. Dan dimana di sini kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Nah, pertama kita melihat inspeksi dulu. Kita melihat apakah ada kelainan pada punggung pasien. Kita juga setelah itu tidak ada terdapat kelainan. Nah, selanjutnya yaitu kita palpasi. Kita palpasi pada bagian vertebra pasien hingga ke medula spinalis. Apakah di sini terdapat nyeri tekan atau hematom
seperti itu. Nah, di sini kembali tugas orang pertama, yaitu melihat ekspresi wajah pasien, apakah saat melakukan penekanan palpasi, apakah wajah pasien berubah ekspresinya, yaitu ekspresi kesakitan. Nah, setelah kita periksa, mungkin juga kita menilai ekstremitas bawah, karena kita melakukannya melalui dari cervical hingga ke sakral. Dan dalam kurung yaitu melakukan head to toe examination. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan hingga ke kaki, selanjutnya kita membalikkan pasien. Nah, kita membalikkan korban dan dikomandoi oleh orang pertama dengan aba-aba baik. Kita kembalikan posisi pasien korban dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Nah, saat posisi pasien telah normal dalam posisi anatomis, nah selanjutnya di sini kita akan melakukan pemasangan cervical collar atau yang biasa yang kita kenal dengan sebutan neck collar. Nah, mungkin di sini neck collar kita menggunakan neck collar yang telah kita sesuaikan dengan panjang leher pasien agar pasien merasakan nyaman saat menggunakan cervical collar. Nah, mungkin dalam pemasangannya itu orang pertama tetap memegang fiksasi bagian cervical. Setelah fiksasi, di sini tugas orang kedua untuk memasangkan cervical collar lewat bagian bawah kepala pasien. Nah, setelah cervical collarnya telah melalui belakang leher korban, selanjutnya kita memasangnya seperti melingkar menutupi leher dan kita merekatkannya. Usahakan di sini pasien dapat bernafas dengan normal agar tidak terjadi cedera yang lebih parah. Nah, setelah pemasangan neck collar, orang pertama tetap melakukan fiksasi. Nah, setelah orang pertama tetap melakukan fiksasi satu arah, nah selanjutnya di sini kita akan menekan korban di atas spine board dengan cara kita melakukan lock roll kembali dengan dikomandoi oleh orang pertama. Ya, baik, lock roll ke kanan saya. 1, 2, 3. Nah, setelah di lock roll, di sini tugas orang keempat yaitu mengambil spine board dan meletakkannya di bawah pasien, di bawah korban. Nah, setelah berada di setengah bawah korban, orang pertama memberikan aba-aba kembali, yaitu letakkan pasien dalam posisi normal dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, setelah korban dalam posisi normal, posisi anatomi, selanjutnya kita di sini tugas orang kedua, orang ketiga dan keempat sedikit mengangkat pasien untuk setengah badannya lagi naik ke atas spine board. Nah, dalam hitungan di sini juga diawali oleh orang pertama. Nah, di sini hitungannya yaitu untuk mendorong pasien untuk naik seluruh badannya ke spine board. Nah, setelah naik ke di atas spine board, selanjutnya di sini kita juga akan melakukan pemasangan head immobilization pada bagian kepala agar saat pasien di bawah menggunakan mobil ataupun mobil ambulans atau transportasi lainnya, agar cervical pasien atau leher pasien tidak terjadi banyak gerakan tambahan. Nah, yaitu dengan cara kita fiksasi sebelah kiri dan sebelah kanannya, yaitu seperti pelindung gabus agar kepalanya difiksasi dengan baik. Nah, setelah dipasangkan gabus, selanjutnya dikelilingi untuk merekatkannya, yaitu di atas dahi dan di cervical, yaitu di atas neck collar. Nah, setelah itu kita melakukan juga perekatan di daerah badannya dan juga pada bagian ekstremitas bawah, untuk pada bagian kaki pasien kita lakukan perekatan agar pasien tidak terjatuh dari atas spine board saat melakukan perjalanan
menuju ke rumah sakit. Nah, setelah itu pasien siap untuk diangkut ke dalam kendaraan untuk menuju ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk penjelasan kali ini, yaitu tentang stabilisasi dan transportasi pada trauma. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih, Dok.